Menarik nih. Let's go, kita akan review mobilnya. Halo, selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Karawaci, tepatnya di daerah Tangerang Kota. Hari ini berburu unit ready untuk dijual. Yes, Honda Jazz GE 8 tipe RS tahun 2010, transmisi otomatis. Letternya mobil ini B Tangerang Kota, pajaknya bulan 10 2022, masih hidup hitungannya, tapi memang mepet dan saya bisa bereskan sampai pajaknya panjang. Kemudian platnya masih panjang 2026. Jika Anda berminat dengan mobil ini, silakan simak video ini sampai habis. Seperti biasa saya akan jelaskan kondisinya, kemudian saya akan bahas detail spesifikasinya. Pertama yang akan saya bahas mulai dari kondisi eksteriornya. Dan ini untuk headlamp bagian kanan. Kristal multi reflektor, utuh, kondisinya tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus dan sudah ada tambahan fog lamp. Fog lamp juga bagian kanan ini kondisinya utuh, tidak ada yang pecah. Bumper ini ada baret-baret halus saja, tidak ada pecah parah. Grillnya seperti ini. Tipe RS, dia ada aksen chrome-nya. Bagian ini fog lamp juga sama utuh, bagian kiri ini. Dan ini ada cat retak seperti ini. Kemudian baret seperti ini. Baiknya dicat ulang memang untuk bumper depan ini agar bagus lagi. Dan untuk headlamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Dan untuk kap mesin ini juga sudah pernah dicat ulang. Ini ketebalannya di 167 mikron, jadi sudah pernah dicat ulang satu kali. Velgnya sudah diganti 16 inci racing dengan profil ban 195 55R16. Pembuatan bannya di 2021. Dan ini ketebalan bannya saya akan ukur di 7,42 mm. Jelas masih bagus sekali untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Spakbor depan kanan ini kondisinya catnya lumayan bagus. Dan untuk cat bagian pilar-pilar ini masih ori. Ini 94 mikron. Kemudian spion bagian kanan ini baret halus ada di bagian ini. Mikasennya utuh, serta untuk bagian atap jelas sudah pernah dicat ulang karena sudah ada tambahan sunroof, jadi pasti dicat ulang. Ini satu kali, ketebalannya di 189 mikron, pernah dicat ulang satu kali dan kondisinya bagus, tidak ada perbaikan untuk cat bagian atap ini. Kemudian untuk ban belakang bagian kanan sama pembuatannya di 2021. Ketebalannya sama rata. Dan untuk bodi samping kanan ini pecah parah tidak ada, hanya baret-baret wajar saja seperti ini, bisa dipoles kecuali baretnya yang seperti ini. Yang dalam baru tidak bisa dipoles. Ini bisa dipoles, bagian ini bisa dipoles. Dan untuk bagian side skirts, di bagian ini juga harus dirapihkan.
Untuk pecah parah tidak ada, lecetnya masih wajar. Dan untuk pilar-pilar utuh. Ini las titik pabrikannya. Dan ini sealer pintunya. Jadi untuk bagian samping kanan, kemudian samping kiri, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, semuanya sudah saya cek utuh. Las titik pabrikannya ada, kemudian sealer pintunya juga ada, jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian ini untuk bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bagasi belakang ini catnya masih ori, emblem komplit. Di atas ini sudah ada rear wiper, rear defogger, dan rear upper spoiler, serta ada high mount stop lamp bawaannya. Dan sudah ada kamera mundur. Ini masih fungsi. Head unitnya juga sudah diganti monitor aftermarket. Dan untuk stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Serta bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus, detailnya tidak ada pecah parah. Dan untuk knalpot sudah diganti racing. Tetapi knalpot aslinya ada. Jadi jika mau distandarkan, ada, bisa. Dan ini juga suaranya tidak terlalu keras, hanya ngebas saja ketika kita naikkan kecepatannya baru ada suara. Dan untuk bumper belakang ini baiknya juga diperbaiki karena ada bule-bule seperti ini. Untuk pegas hidroliknya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi, masih bagus. Dan ini bagasi belakangnya custom full audio Venom. Ini saya tanya kepada ownernya, custom audionya ini habis di 20 juta. Jadi ada 2 buah power, kemudian subwoofer Venom semua, dan suaranya juga ngebas sekali. Nanti kita akan coba. Dan untuk ban serep ada di sini, di bawah sini. Tapi memang agak sulit kita melihatnya, harus dibuka satu-satu seperti ini. Dan ini kondisinya kotor, bisa nanti kita rapikan, kita bersihkan. Nah ini untuk ban serepnya, saya akan ukur ketebalannya di 7,93 mm. Masih bagus sekali untuk ban serep ini. Toolkit, kunci roda dan dongkrak ada. Dan di bagian ini baiknya di salon, kotor, korosi tidak ada, utuh sekali. Dan untuk sealer bagasi belakang ini sudah pasti utuh karena catnya ori bagian bagasi ini. Dan ini untuk rear cross membernya, las titik pabrikannya utuh. Jadi untuk bagian belakang ini jelas tidak ada indikasi bekas ditabrak dari belakang, karena mulai dari sealer bagasinya utuh, rear cross membernya juga utuh. Untuk ban belakang bagian kiri sama, pembuatannya di 2021. Ketebalannya sama rata, masih bagus semuanya. Dan untuk pengereman bagian belakang Honda Jazz tipe RS ini dia sudah cakram. Untuk bodi samping kiri tidak ada pecah parah, baret wajar saja, hanya bagian side skirts memang perlu dirapikan. Ini lemnya lepas. Ini bisa tanpa dicat ulang juga, jika mau dirapikan bisa. Spion bagian kiri sama, kanan kiri ada baret, mikasennya utuh. Dan untuk ban depan kiri ini juga sama, pembuatannya di 2021. Jadi di tahun 2021 mobil ini ganti 4 ban baru. Dan ketebalannya sama rata, masih bagus sekali. Liner fender bagian kiri ini utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini untuk catnya yang ori ada di bagian pilar-pilar, di beberapa pintu, dan yang lainnya sudah pernah dicat ulang. Ketebalannya masih wajar, masih di bawah 200 mikron. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Wajar. Kemudian untuk kondisi saat ini, namanya juga mobil dipakai. Ada lecet di bumper. Kemudian memang ada yang lepas lemnya di bagian side skirts. Untuk tabrakan keras tidak ada, karena mulai dari apron, cross member, rear cross member, pilar A, pilar B, pilar C, pilar D, serta sealer pintunya semuanya utuh. Jadi tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kemudian jika Anda ingin terima diperbaiki bodinya bisa. Ini saya hitung ada 4 titik. Jadi 2 juta untuk perbaikan eksterior mobil ini beres. Kemudian jika Anda
yang beli pedagang misalnya mau seperti ini saja, mau dilewat lumayan 2 juta, masih enak dilihat, artinya tidak ada pecah parah. Jadi ini bagaimana Anda? Honda Jazz GE8 tipe RS tahun 2010 ini mesinnya 1500 cc, 4 silinder EVTEC. Tenaganya 120 horsepower, torsinya 145 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota 12 km per liter. Dan untuk rute luar kota 13-14 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal, tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada kerak-kerak, dan tidak ada oli dan air mengumpul. Jadi jelas mesinnya mobil ini bagus sekali. Hanya mesinnya kotor sekali. Ini wajar, banyak orang itu tidak berani membersihkan ruang mesin karena takut terjadi apa-apa. Jadi baiknya di salon. Ini nanti akan bersih. Mobil ini kilometernya 116.000 dan untuk catatan penggantian oli berikutnya untuk oli mesin ada di 120.000 km nanti ganti oli berikutnya. Dan untuk oli transmisi matic ada catatannya di buku servisnya. Tetapi sudah kelewat panjang, jadi baiknya diganti untuk oli transmisi otomatis. Dan ini hasil tester olinya. Untuk oli mesin, dipsticknya posisinya di sini. Seperti biasa saya akan masukkan alat ini ke dalam sini. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Oke. Masih bagus. Alat ini masih menunjukkan oke. Jadi nanti di kilometer 120.000 ganti oli mesin. Kemudian untuk dipstick oli maticnya posisinya dia di sini. Ini dipstick oli maticnya. Saya akan masukkan alat ini ke dalam gearbox matic. Oke, sudah masuk. Kita akan restart dan kita tunggu beberapa saat. Ini ya, alat ini masih menunjukkan oke, tetapi memang rekornya tidak ada dan biasanya oli matic itu ditambah-tambahkan dari gearboxnya. Jadi baiknya diganti. Untuk oli matic itu 500.000. Dan untuk minyak remnya oke di 1,0%. Alat ini masih menunjukkan oke. Tidak ada kadar air yang tinggi. Jadi minyak remnya sepertinya pernah dikuras. Masih layak sekali dipakai. Untuk packing dan seal mobil ini belum ada yang minta waktunya diganti. Ini cover valve kering, gearbox atas kering, dan ini untuk bawahnya. Bawah ini seal as roda kering, packing carter kering, seal kerak as semuanya kering. Jadi mobil ini belum ada packing dan seal minta waktunya diganti. Masih kering sekali. Aki juga kita cek kesehatannya. Mobil ini menggunakan aki merek GS 35 ampere 12 volt. Masih bagus. Ini hasil tester kesehatan akinya. Baterai tes menggunakan aki basah. CCA-nya dia 200 karena ampernya juga kecil. Please white. Good, masih bagus sekali untuk aki mobil ini. Dan untuk sealer kap mesin ini utuh. Stiker ini juga masih bawaannya ini utuh. Cross member depan serta apronnya utuh. Jadi jelas untuk mobil ini bagian depannya tidak ada indikasi bekas tabrakan. Jadi kesimpulannya mobil ini mesinnya bagus. Kering sekali, belum ada packing dan seal yang minta waktunya diganti. Transmisi maticnya juga sudah saya coba standar mulai dari mesin dingin sampai panas, kita coba bawa ke sini aman dan sudah kita diagnosa. Hasilnya tidak ada fault. Jadi untuk AT-nya, transmisi otomatisnya jelas saya jamin sempurna. PR-nya
membersihkan ruang mesin. Itu masuknya di salon. Untuk nyalon city car hatchback itu 500.000, mulai dari poles body, membersihkan ruang mesin, interior serta bagasi belakang itu 500.000. Kemudian ganti oli transmisi otomatis. Jika di bengkel biasa penggantian standar itu 500.000, dan jika mau di flashing di bengkel resmi itu 850.000. Dan jika mau semuanya kita yang bereskan juga bisa. Kuncinya dapat satu seperti ini. Ini sebenarnya masih ori, hanya diganti casingnya saja. Terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Dan di bagian door trim ini dia sudah di retrim. Lumayan bagus, jahitannya rapi. Door handle silver, bawaannya sudah ada window lock dan ada power door lock terpisah. Power window 4 pintu, auto sisi driver. Di bawah sini ada speaker, cup holder, dan door pocket. Power window bagian driver ini autonya masih aktif. Bagian depan kiri aktif, kiri belakang aktif, kanan belakang ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan untuk electric mirror dan power retract posisinya di sini. Electric power retract bagian kanan ini aktif. Electric power retract bagian kiri aktif. Dan untuk electric mirror bagian kiri ini aktif. Electric mirror bagian kanan ini aktif. Semuanya berfungsi dengan baik. Dan ini untuk interiornya. Dashboard utuh, trim utuh, dan untuk plafonnya ada beberapa lem yang lepas. Ini bisa dibersihkan. Nanti detailnya saya akan perlihatkan. Dan bersih, hanya perlu nyalon saja. Dan untuk joknya aslinya fabric. Dan ini sudah di retrim. Berikut dengan door trimnya. Warna hitam dan kondisinya masih bagus kulitnya. Ini untuk bagian penumpang depan kondisinya bagus. Dan untuk tipe RS dia di bagian driver ini ada armrest. Dan ini masih bagus. Dan untuk jok bagian driver sama. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Untuk door trim bagian belakang kanan ini sama, di retrim. Bagus, jahitannya rapi. Dan ini untuk trim belakang bagian kiri. Sama, detailnya utuh. Dan ini untuk plafon bagian belakang. Nah ini ya, ada lem yang lupas seperti ini. Jadi ini bisa dilem sebenarnya, memakai bahan ini saja bisa. Sudah pernah kemarin Chevrolet Captiva yang FL itu rata-rata plafonnya seperti ini, lemnya lepas. Kemarin 200.000, bahannya pakai ini saja, hanya dilem ulang. Tetapi mau diganti dengan warna hitam juga, menyesuaikan warna door trim dan joknya bisa. Ini 500.000, pernah saya bungkus plafon. Atau mau kulit ini saja diperbaiki 200.000 bisa. Jadi ini bagaimana permintaan Anda. Dan untuk monitor headrest ini aktif. Bagian kiri juga sama, aktif. Dan untuk jok belakang sama, di retrim, kondisinya bagus sekali, tidak ada yang cacat. Seperti biasa kita akan diagnosa mobilnya. Jika ada problem data kita akan hapus, dan jika ada sensor yang mati juga kita bisa tahu. Ini sudah terkoneksi ke mobil. Ini tandanya ngedip-ngedip, dan ini sedang proses scanning. Engine bagus, AT ini bagus. Biasanya jika transmisinya bermasalah itu AT-nya dia fault. Dan ini bagus. Oke, sudah 100%, engine bagus, transmisi bagus, ABS bagus, airbag bagus, electric power steering bagus. Semuanya pas, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini juga aman, tidak bekas banjir. Ini besi-besi di atas dashboard ini tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Kilometernya 116.000. Dan ini kondisi setirnya. Untuk Honda Jazz biasanya memang di samping-samping ini itu ada ngelupas. Untuk kencang pasti kencang, kilometer sampai 150.000. Dan fisiknya masih bagus sekali, hanya ada sedikit-sedikit ya lecet wajar. Ini juga bisa di retrim.
Jika mau saya retrimkan 400.000 dibungkus kulit. Warnanya menyesuaikan seperti ini juga bisa, jahitannya seperti ini juga bisa. Dan ini untuk pedal-pedal gas dan rem wajar di kilometer 116.000 tidak ada yang habis total. Dan ini untuk catatan penggantian oli berikutnya. Untuk oli mesin di 120.000 nanti ganti oli mesin. Dan untuk oli transmisi matic habis, catatannya tidak ada, baiknya diganti 500.000. Jika saya yang mau mengganti olinya juga siap. Untuk indikator tidak ada yang dimatikan. Cek engine, suhu panas mesin, tekanan oli, aki, electric power steering. Kemudian di sini ada airbag, ABS sebelah kanan. Saya akan startup. Bagus, ketika mesin hidup, indikator, cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi kita sudah diagnosa, hasilnya tidak ada fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Dan untuk power steering ini enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson aktif, wiper depan ini aktif, airnya masih hidup. Wiper belakang ini juga sama aktif. Untuk lampu-lampu juga semuanya aktif, sen, dim, dan untuk fog lamp tambahan dia di sini tombolnya aktif, serta ini tombol untuk membuka sunroof. Di atas ini untuk adjust dan ini untuk membuka sunroof ya. Nanti kita akan coba. Dan untuk pengaturan setir dia sudah ada tilt steering dan teleskopik. Dan untuk tipe RS dia ada pedal shift, Triptronic. Ini juga fungsi nanti kita akan coba test drive. Di pilar A ini ada speaker, customnya sampai pilar A. Merek Venom juga, speakernya kanan kiri. Dan untuk dashboardnya untuk Honda Jazz memang di bagian ini rata-rata bule. Ini baiknya memang dicat ulang, mau sekalian ngecat sama body juga hitungannya sama. Ini bonus 2 juta atau mau di stiker karbon juga bisa. Jadi ini bagaimana Anda. Untuk kisi-kisi semuanya utuh. Laci masih bagus. Dan kisi bagian tengah ini masih bagus, serta kisi bagian kanan sama masih bagus fungsinya. Bisa diputar 360 derajat. Dan untuk head unit dia sudah diganti monitor aftermarket. Dan suaranya mobil ini ngebas karena ada audio custom yang katanya mahal sekali. Customnya habis 20 juta. Dan ini masih aktif. Kemudian saya akan coba kamera mundurnya. Ini kamera mundurnya aktif juga. Bagasinya kita lagi buka. Tombol lampu hazard aktif. AC kita sudah nyalakan, dingin. Saya akan coba dengan alat termometer. Ini kecepatan 1 di 2,2, 2,3 bagus. Suhunya dia pelan-pelan turun. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius. Itu termasuknya dingin. Dan saya akan naikkan di kecepatan 2. Ini kecepatan 2 di 4,1 bagus sekali. Suhunya sudah dapat di 26, 25. Kita akan tunggu turunnya. Oke, sudah dapat di 24,3 derajat Celcius. Ini juga bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, untuk AC-nya mobil ini dingin sekali. Pengaturan AC juga sudah lengkap sampai ke kaca depan, ke badan dan ke kaki. Ini untuk rear defogger, ini untuk mematikan AC-nya, ini untuk open close air. Di bawah sini ada power outlet 12 volt. Ada tempat penyimpanan dan ini tuas transmisi maticnya. Girate 4 speed konvensional, sudah ada mode Triptronic. Sudah ada shift lock untuk parkir paralel, park brake dia mechanical. Di sini ada penyimpanan. Dan untuk tipe RS dia ada armrest di bagian jok driver.
Untuk pengaturan seat belt dia sudah adjustable dan di belakang juga sudah dapat seat belt. Hand grip model retract semuanya sampai ke sini. Fungsinya masih bagus dan ada hooknya. Dan ini plafonnya baiknya diperbaiki, memang dirapikan karena ada yang lepas lemnya. Lampu kabin ini masih aktif, sudah diganti lampunya LED, dan ini sunroof bisa ditutup seperti ini, ada covernya. Dan saya akan coba sunroofnya. Tombolnya yang saya jelaskan tadi di kanan, ini untuk adjust dan ini untuk membuka sunroofnya. Masih aktif, semuanya masih normal, masih auto. Jadi yang auto seperti ini biasanya itu sudah mengunci ketika mati, jadi tidak bocor. Dan untuk pemasangan sunroof ini, kabarnya saya tanyakan ke ownernya 10 juta. Dan untuk sun visor ini sudah ada vanity mirror dan keadaannya tidak ada yang cacat. Ada lampu baca sudah diganti LED, spion tengah sudah ada inek. Sun visor bagian driver masih bagus. Ada card holder dan ini tambahan. Untuk interiornya mobil ini utuh, tidak ada yang cacat. Untuk lecet wajar, ini bisa di repaint berikut dengan bodi 2 juta tadi, atau di stiker. Stiker itu sekitar 100.000. Motif karbon atau wooden panel bebas. Dan untuk plafon ini jika mau dirapikan saja itu 200.000 di lem ulang, atau mau diganti warna hitam seperti ini dirapikan lagi itu bisa 500 sampai 700.000. Jadi ini bagaimana Anda, saya bisa membantu untuk merapikan interior ini. Ini bisa diistimewakan interior ini karena masih rapi. Saya akan test drive. Knalpot ketika kita gas saja suaranya, termasuknya tidak terlalu berisik. Untuk perpindahan otomatisnya mobil ini masih bagus. Dan saya akan coba triptroniknya. Ini saya akan nyalakan pedal shiftnya, ini huruf 3. Saya akan naikkan 2, 3, aktif, turun, aktif. Untuk triptroniknya berfungsi dengan baik. Untuk kaki bagian kiri aman, alhamdulillah, tidak ada perbaikan. Saya akan coba cari yang lebih rusak lagi jalannya. Untuk cek bagian kanannya. Aman. Untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Untuk setir ini juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Masih sangat lurus sekali. Alhamdulillah transaksinya sudah beres. Terima kasih banyak Om Aldi, tawaran kita sudah dikasih, semoga membawa berkah. Amin. Saya mau tanya-tanya sedikit. Mobil ini dipakai berapa tahun? Sekitar 5 tahunan. Cukup lama. Iya, cukup lama. Barangkali ada kata-kata untuk yang terakhir kalinya di mobil ini. Semoga yang belinya bisa bawa rezeki. Semoga rezekinya lancar, dikasih sehat. Udah, itu aja paling. Terima kasih Om Aldi. Iya. Alhamdulillah mobilnya sudah mendarat di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan sendiri di video ini. Kalau menurut saya mobil ini layak sekali dibeli. Tidak bekas tabrakan, kemudian tidak bekas banjir, dan kilometer pun tidak tinggi. Dan yang menariknya sudah upgrade sunroof. Kemudian audio custom full Venom. Ini jika niat lumayan mahal. Saya tanyakan ke ownernya
Untuk pemasangan sunroof itu 10 juta. Dan untuk custom audio itu di 20 juta. Dan harganya saya dapatkan dengan harga yang standar. Kalau menurut saya jual mobil ini 137 juta, nego sampai jadi. Dan seperti biasa saya akan kasih angka pas saja jika Anda mau terima semuanya dibereskan. Mulai dari perbaikan bodi, kemudian lagi ganti oli transmisi otomatis, nyalon, kemudian perbaikan plafon, ada yang kurang rapi itu juga saya akan perbaiki. Kemudian untuk pengecatan bodi sampai di door trim yang kurang rapi di bagian frame head unit itu juga kita akan cat. Kemudian lagi pajak saya akan hidupkan. Semuanya saya bereskan sampai di salon. 130 juta saja pas, tidak bisa kurang lagi. Jika Anda berminat silakan kontak saya, nomor itu juga ada WhatsApp-nya. Untuk pembelian luar kota, kemudian luar pulau, saya juga bisa bantu kirim-kirim. Kemudian jika Anda mau datang langsung ke rumah saya juga bisa. Alamatnya dan Sherlock Maps-nya itu ada di deskripsi video ini. Kemudian selain saya jualan mobil bekas seperti ini, saya juga terima pesanan. Jika Anda ingin pesan mobil juga bisa kami carikan. Detailnya silakan WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silakan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil. Di Instagram Anda bisa tanya-tanya. Misalnya Anda cari mobil apa. Nanti siapkan dana berapa. Kemudian Anda punya budget segini, dapat mobil apa. Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya, karena saya akan balas di situ. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Nomor ini juga ada WhatsApp-nya. Anda bisa ping saya, nanti saya akan save balik agar bisa lihat story WhatsApp saya. Kemudian jika Anda ingin pesan mobil di saya 1 bulan buka 2 kali pemesanan untuk 10 orang pemesan. Jadi silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan. Kemudian nanti kita akan totalkan harganya berikut dengan jasa dan perbaikan. Misalnya biasanya mobil bekas ada perbaikan. Dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga dan prosedur yang saya berikan, kemudian Anda sudah setuju, nanti kita akan kirim format pesanannya. Untuk detailnya silakan WhatsApp saya saja. Terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.